Hanya Unyu, apa kabar? Bertemu kembali bersama saya dalam terampil berhitung matematika untuk SD kelas 4 ya. Penerbit Erlangga. Apa nih? Kurikulum 2013. Kita kemarin sudah sampai mana? Sampai berbagai bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan, yaitu mengenal berbagai bentuk pecahan ya. Pecahan itu terdiri macam-macam jenisnya. Yang pertama itu pecahan campuran, adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, misalnya bilangan bulatnya berapa nih? Bilangan bulatnya 1, pecahan biasa yang paling sederhana setengah. Pecahan bilangan bulatnya 3, 5/7 biasa atau pecahan biasa. Jadi ini disebut pecahan campuran. Jadi 1/2, 3, 5/7, 2, 4/9. Lalu yang kedua, pecahan desimal. Desi adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma ya. Baca 0,3. Berarti 0,75. Nah, itu pecahan desimal. Lanjut. Nah, gambar berikut nih. Bagian yang diwarnai berturut-turut menunjukkan pecahan 1, 10, 3, 10, dan 5, 10. Pecahan dengan menyebut 10 ini dapat ditulis sebagai pecahan desimal. Pecahan desimalnya 0,1, 0,3, dan 0,5. 0,1 dibaca 0,1 atau 1/10. Nah, yang 0,1 disebutnya pecahan desimal, tapi kalau kita sebutnya 1/10 itu bukan pecahan desimal, namanya pecahan sederhana. Seperti itu ya. Jadi kalau desimal tuh ingatnya ada tanda koma aja. 0,2, 3, gitu. Misalnya seperti ini 0,75 nilai tempat perseratusan, 5-nya nilai tempat persepuluhan 7, nah 0-nya nilai tempat satuan. Seperti itu ya. Berdasarkan gambar bagian di atas, maka angka 7 ada di tempat persepuluhan, 7/10 dan angka 5 ada di tempat perseratusan. Nilainya adalah 0, jadi 5/100. Jadi kalau 0,75 ya 75/100, seperti itu ya. Lalu yang ketiga adalah bilangan persen. Nah, pecahan bilangan persen ya. Bilangan persen adalah bentuk lain dari pecahan biasa berpenyebut 100. Jadi semuanya itu 100. Yang dituliskan menggunakan tanda persenta, persen. 30% dibaca 30%. Artinya 30% ini adalah 30%. 30%. Ini 30, ini persennya. Nah, persennya itu per 100. Jadinya 30% per 100 atau 30 bagian dari 100 atau 30/100. Per 100-nya yang ini. 0nya 0 strip 0, jadi per 100. Nah, di sini lalu yang ke B, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya adalah sebagai berikut ya. Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan campuran. Nah, 5/4. Nah, ini 5/4 jadi ini pecahan biasa ya. Nah, 5/4 berarti 5 dibagi 4. Ya dong, 5 bagi 4 berapa? 1 kan, 1, nah 1. Nah, sisanya berapa? Berarti ya 1/4, seperti itu. Lalu yang kedua, 42/8. Nah, 42 bagi 8. 8 kali berapa kali 5? Yang mendekati 42 berarti 5. 5 80, 5 kali 8 40. Sisanya 2. Jadi 42/8. Jadi 52/8. Seperti itu ya. Pecahan campuran. Ingat, pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran harus ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya adalah 5 di sini, 1/4, satunya di sini. Seperti itu ya.
Ingat-ingat pesan mama. Nah, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. Ini latihan 11 ya. Pecahan campuran 11/8. Berarti berapa? 11 dibagi 8 kan? Yap, 8. Jadi 11/8 ya 88. 1 kan? Ya 11 kurang 8 berapa? Sisanya berapa tadi? 3. Di 1 3/8 ya. Hasilnya 1 3/8. Lalu yang kedua, 6 bagi 4 atau 6/4. Ya 6/4 ya 1 juga kan, 4. 4 bagi 4. Nah, sisanya berapa? 6 dikurang 4, 2. Jadi 1 2/4 seperti itu. Lalu yang ketiga, 13/7. Nah, 13/7 mendekati 7 kali berapa? Dikali 1. Ya, sisanya berapa? Ya 13 kurang 7. Sisanya 6. Jadi 6/7 seperti itu. 20 dibagi 8. 20/8 berarti 20/8. Nah, 8-nya supaya mendekati 20 berapa? 8 kali 3 24. Kelewat kan? Berarti 8 kali 2. Yo. 8 kali 2 16. 20 kurang 16 4. Jadinya 24/8. 24/8. Matematika mudah bukan? Nah, seperti itu. Kita harus memacu otak kita tuh kalau memikirkan mudah. Maka semua pun akan dikerjakan secara mudah seperti itu. 10 dibagi 3 atau 10/3. 10/3 berarti yang mendekati 10 berapa? 3 kali? Ya kayak 3. 3 per sisanya berapa? 9 kan? 3 9, 10 kali 3, 10 kurang 9 1. Jadi 1/3. Oke. Dan untuk nomor selanjutnya 6 sampai 15 kerjakan dengan santai. Ayo lanjut. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa ya. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran nih menjadi pecahan jadi pecahan biasa. Pecahan campuran itu apa sih? Pecahan campuran itu kan ya tadi itu ada bilangan bulatnya. Nah, pecahan biasanya ya kalau pecahan biasa ya angka-angka biasa aja, nggak ada angka bulatnya. Asik. Semuanya di dalam garis. Misalnya seperti ini. Ini kan pecahan campuran. 4-nya bilangan bulat 3/11 gitu. Nah, ini 4-nya kita kali berapa supaya masuk? Ya 4 kali 11. 11 kali 4 sama dengan 44. Nah, 44 ditambah penghuninya. Ini kan 44 penghuni bilangan bulat ditambah penghuni sebelumnya 3. Jadi 4 yo 44 tambah 3 47. Jadi 47/11. Jadi ini pecahan campuran, ini pecahan sederhana. 47/11. 4 kali 11 44 ditambah 3 47/11. Gimana? Kalau misalnya belum jelas, diulang lagi, ditonton lagi berulang-ulang, pasti jelas. Kita harus bisa pasti, kan? Harus ada dogmanya dulu ya adik-adik. Kalau misalnya kita bilang, aduh susah, jadi nanti susah. Tapi kalau bilang, aduh mudah, yakin pasti mudah dan dibuat mudah. Dan kalau pusing, udah pasti pusing. Kenapa? Karena orang masih hidup. Nah, otak itu bekerja, mau pintar mau bodoh, pasti pusing. Nah, karena itu tandanya mau maju. Oke. Nah, kayak ini 32/5. Nah, ingat, yang di bawah itu kan yang dibagi. Ya, jadi harus dikali. 5 kali 3 berapa? 15. Jangan lupa. Nah, ada teman yang lamanya berapa? 2. 15 tambah 2 17. Jadinya 17/5 seperti itu. Kalau pecahan sederhana yaitu pecahan yang semuanya tuh ada di dalam garis ya, angka-angkanya.
Nah, ini kan enggak, kalau pecahan campuran enggak, ini 3, ini bilangan bulat. Jadi ditaruhnya di luar garis, istilahnya seperti itu. Oke, kita coba lanjut ya. Lanjut nih, lanjut dong. Obala pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Kita ngerjainnya 5 aja ya. Biasa, 5, 5, 5, 5. 2, 3 per 4. Yap, jadinya berapa? 2 dikali 8. 2 kali 8. 2 kali 4, 8. 8 tambah 3. Yo, 11. Jadi 11 per 4. 2, 3 per 7. Berarti 2 dikali di bawah ya. Karena dia kan dibagi 14. Ditambah, jangan lupakan saya, 3. Jadi 17 per 7. Yo. 4 per 5 per 8. Jadinya 4 kali 8, 32. 32 tambah 5, 37. 37 bagi 8. Oke. Oke. 32 per 9 ya. Jadi 3 kali 9, 27. 27 ditambah 2, 29. 29 per 9. Lalu 8, 5 per 6. 8 kali 6 berapa? 48. Tambah 5. 48 tambah 5 berapa ya? 63. 63 bagi 6. Oke. 8 kali 6. 8 kali 6. 48. 48 tambah 5. 48 tambah 5. 53 ya. 53 per 6. Bukan 63. Maaf. Saya salah. Maaf. Maafkan aku. Lalu yang D ini mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Pecahan desimal itu apa sih? Yo. Ingat pecahan desimal, pecahan 0, ada yang bacanya 0, ada komanya ya pecahan desimal itu. Bukan 0 doang sih, ada komanya kayak 2,5, 3,5 itu pecahan desimal. Oke. Ubahlah pecahan bisa berikut pada pecahan desimal. Nah, 1/5. Nah, 1/5, agar 1/5 kita ubahnya apa nih? Penyebutnya harus 10 ya. Ingat, kalau desimal itu penyebutnya harus disepuluhkan dulu. 10. Nah, supaya jadi 10 berarti dikali 2. Kalau dikali 2, di atas juga dikali 2. Jadinya 2 per 10 sama dengan baru 2/10 02. Karena apa? Ada 2, satuan dan puluhan. Ingat yang tadi. Ini satuan, ini puluhan. Jadi 0,2. Oke. Oke dong, masa enggak? Yup. Nah, 1/4 agar penyebutnya 100. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 25 ya. Kalau misalnya 2,5 sih bisa aja. Tapi ya ini kan coba yang bilangan bulat, jadi kali 100 aja. 10, 100, 1000. Nah, 1 kali 25, 4 kali 25. Seperti itu ya. Nah, jadi hasilnya 25 per 100. Nah, ingat, lihat. 0 itu berarti 1 nolnya. 0 tuh. Kalau 0, kayak gini. 0,10, 0, nah 2 baru. Ini kan nolnya cuma 1 yang pernya. Nah, ini juga 1, 0. Nah, ini 100, 0,25. Seperti itu ya adik-adik. 2/5. Oke. 1/8 sama dengan, nah ini kita per 1000 jadinya. Nyanyi, karena kan lebih mudah. Ya, soalnya kita jadi kalau misalnya per 100 jadi ya bisa sih, tapi enggak apa sih, kurang efisien. Jadi 1 kali 125, 8 kali 125, jadinya 125 per 1000. Jadi 0,125 gitu ya. Jadi 1/8 sama dengan 0,125. Oke dong. Ini ada catatannya ya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan biasa diubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Pecahan berpenyebut 10 diubah menjadi pecahan desimal dengan 1 angka di belakang koma, lalu yang 102 angka di belakang koma, yang ketiga 1000 di 3 angka di belakang koma. Oke.
Oke dong. Oke, oke, oke. Oke. Lalu ubahan pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal. Nah, nah 1/2 berarti dikali 5. 5 kali 5. Jadi 0 berapa? 5/10. Nah, 5/10 jadi 0,5. Oke, oke, oke. Lalu yang kedua 3/4. 3/4 dikali berapa nih? Dikali 100. Dikali 100. Supaya jadi 100 ya dikali 25. 3 kali 25 75. 75/100. Jadinya 0,75. Seperti itu ya. Lalu yang ketiga 4/5. Kali berapa ya? Kali 2 bisa sih. Biar hasilnya 10. Jadi di atas kali, di bawah dikali 2, di atas dikali 2. Jadi 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. 8/10. Jadi 0,8. Yang bawah juga sama ya, dikali 2 juga. Jadi 0,6. Yang bawahnya juga sama, dikali 2 juga. Jadi 4/10. Jadi 4. 0,4. Matematika tuh asik loh. Matematika itu mudah loh. Matematika gampang loh. Nah, lanjutkan. Oke, 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 oke. Siap. Lalu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Apa sih tadi pecahan desimal itu? Pecahan desimal itu yang ada koma ya. Lalu pecahan biasa, ya pecahan biasa yang ada garis panjang. Garis panjang. Misalnya ini 0,5 berarti sama dengan 5/10. Nah, 5/10 kalau kita sederhanakan, yap. Di atas dibagi 5, di bawah juga dibagi 5. Jadinya 1,5 jadinya. Gitu. Lalu yang kedua 0,6. Ingat tadi ya. 0,06 berarti sama dengan, nah 0,2-nya 6/100. Jadi 6/100 dibagi 2 bisa nggak? 3/50. Jadi 3/50. Kalau penyederhanaannya, pecahan biasa ya. Lalu 0,125. Lalu 125 per 1000. Ingat, per 1000. Karena dia ada nolnya. Kalau misalnya ada 1 koma, berarti dia harus ada, baru bisa di 100 gitu. Oke, oke. Oke dong. Nah, tinggal dibagi aja sama. Jadi 1/8. Seperti itu. Tuh. Langsung kita kerjakan soalnya ya. Ini ada 15. Kita biasa kerjakan 5 aja. 0,3 sama dengan 3/10. 3/10 bisa nggak disederhanakan lagi? Dibagi 3. 10 dibagi 3 nggak bisa. Karena 3/10 ya. Lalu 0,4 jadinya 4/10. Yes, 4/10. Bisa nggak disederhanakan lagi? 4 dibagi 2 bisa. 10 bagi 2 bisa. Jadinya 2/5. Yap. 2/5. 0,7 sama dengan, nah berarti 7/10. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. 0,6 jadinya 6/10. 6/10 berarti dibagi 2 bisa gak? Bisa. Jadi 3/5. 3/5. 0,8 jadinya 8/10. Bisa gak dibagi 2? Bisa. 4/5 ya. 4/5 gitu. Oke. Selanjutnya kerjakan. Kita harus banyak berlatih supaya pintar. Mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Ingat, pecahan biasa yang ada di dalam garis persen itu ada tulisannya persen. Oke. 2/100 sama dengan 2%. 2/100. 5/100 sama dengan 5/100. 5%. 16/100 sama dengan 16/100. Nah, gitu. 21/100 sama dengan 21%. 35/100 sama dengan 35%. 78/100 sama dengan 78%.
persen per 100 ya. Harusnya per ser. Di ser per 100. Ini mah persen ya. Oke. Untuk mengubah pecahan ke bentuk persen, ubahlah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa dulu berpenyebut 100 terlebih dahulu. Oke. Contohnya begini, setengah sama dengan berapa persen? Nah ini nggak bisa ke 10 ya, ini harus ke 100. Kenapa? Kalau soalnya persen itu per 100. Nah oke. Ya, supaya jadi 100 bawahnya 2 kali, yep, 50. Kalau di bawah dikali 50, di atas juga dikali 50. 50 per 50 jadinya, yup, 50%. 50 per 100. Jadi setengah adalah 50 per 100. Dan 0,2 sama dengan, 0,2. Jadi 2 per 10 ya. 2 per 10 kali, supaya jadi persen, ya kali 10. 20 per 100. Jadinya 20%. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ingat, jangan malas. Ayo, latihan 15. Nah, 1/4 ya. 1/4 sama dengan berapa persen? Supaya jadi 100 berapa tuh? 100, jadi 100 dibagi 4. 100 bagi 4 berapa sihnya? 25. 25 kali 1. Jadi ini 25 per 100. 25 per 100 ya. Lalu 1/5 sama dengan berapa persen? Nah 5 tinggal 100 dibagi 5. 100 bagi 5 berapa? 20. Jadi 20 dikali 1 jadinya 20%. Seperti itu ya. Gampang bukan? Bukan gampang. Nah kalau yang di bawah 4/5 dijadiin 100 ya. 5 kali ya 20. Kalau di bawah dikali 20 jadinya di atas juga dikali 20 juga. Jadi 8. Yap, jadi 80%. Seperti itu ya. Jadi 80%. 3/10. Nah, kalau 3/10 supaya jadi 100, 10-nya dikalikan 10. Kalau di bawah dikali 10, di atas juga dikalikan 10. Jadi jawabannya 30%. Karena 3 kali 10, 30%. Lalu 2/5. Kalau 2/5 kali 100 berarti 5 kali, yep, 20, 100. Jadi 20 kali 20, 40%. Seperti itu ya. 6/10 berarti dikali, ya, sekali 10, 6 kali 10, jadi 60%. Oke, kerjakan 7 sampai 20. Tang 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 ting tung tung tang tang ter. Oke. Lalu yang G. Mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Menjadi pecahan biasa. Bentuk persen. Ingat, persen itu apa? Per 100. Menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa yang ada di dalam yang ada dalam garis seperti itu. Nah, 25% ya 25 per 100 ya tinggal sama dengan 1/4. Kita sederhanakan ya. Seperti itu. 50 per 100, 50 per 100 sama dengan 1/2. Karena 100 bagi 50 jawabannya 2. Seperti itu. Disederhanakan. Atau 5/10. Nah, bisa dicoret-coret nih. Kosong, misalnya coret. Nah, satu gitu. 5/10 jadinya setengah. Oke. Nah, ini ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Berarti 5%. Berarti 5% berarti 5/100. Nah, 5 dibagi 100 bisa nggak? Bisa. 100 bagi 5 ya 20. Atau 10 bagi 5, 2. Nah, jadi 1/20. Oke. 1/20. Kalau yang kedua 20%. Kalau 20% berarti 20 per 100. Jadi kalau 20 per 100, nolnya coret-coret 1. Jadi 2/10. Nah, 2/10 masih bisa itu coret lagi enggak? 10 bagi 2 masih bisa enggak? Bisa. Jadinya 1/5. Oke. Oke dong. Okidoki. Lalu yang ketiga 40%. Berarti 40 per 100. Coret 1 jadi 4/100.
10. 4/10 berarti dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Jadinya 2/5. Seperti itu, 2/5 ya. Lalu ini 6%. Nah, 6% berarti 6/100. 6/100 bisa nggak dibagi 2? Bisa kakak. Yang 6/100 jadi 3/50. Nah, 3/50 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Jadi jawabannya 3/50. Lalu 28%. Nah, 28% berarti 28/100. Dibagi 2 bisa nggak? Bisa. 14/50. 14/50. Dibagi 2 bisa nggak? 14/50 bisa. 7/25. Nah, 7/25 kan udah bilangan prima tuh. Bisa nggak dibagi 25? Nggak bisa. Jadi 7/25 ya. Seperti itu, dan lanjut kerjakan di sini. Oke. Oke, see you next time. Dan ini sudah ada ya. Sudah ada. Masuk ke rangkuman. Nah, rangkuman di sini cuman teori doang dan dihafalin, dimengerti. Tapi harusnya kalau mengikuti dari awal pasti mengerti lah. Pecahan merupakan bilangan yang menyatakan bagian dari kesatuan atau bagian dari keseluruhan. Itu pecahan. Pecahan yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama disebut pecahan senilai. Seperti setengah sama dengan 2/4 ya, 2/4. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat itu, ingat. Suatu pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya. Membagi pembilang dan penyebutnya. Ingat M sama N. Kalau M itu yang di atas, N itu yang di bawah, pembilang dan penyebut. Oke. Nomor 5, untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, perhatikan pembilang dari pecahan tersebut. Pecahan yang nilainya lebih besar adalah pecahan dengan angka pembilang yang lebih besar. Nah, betul tuh. Pecahan berpenyebut berbeda dapat dibandingkan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Setelah penyebutnya sama, bandingkan pembilangnya. Oke? Disamakan dulu ya. Ingat, disamakan dulu penyebutnya. Dan jenis-jenis pecahan, ada pecahan biasa ya yang di dalam garis gitu, yang berbentuk AB dengan A dan B, bilangan bulat serta B tidak sama dengan 0, setengah, 2/3 dan 3/4. Lalu pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri atas satu bilangan bulat atau bilangan bulat, suatu bilangan bulat, dan pecahan biasa seperti 1/3, 3/25 dan 4/2. 4/1/2 ya, maaf. Pecahan desimal yaitu bentuk pecahan yang dituliskan dengan menggunakan koma. Koma. Kalau sakit, koma aja gitu. Jadi 0,5 dan 1,75 contohnya ya. Lalu bentuk persen yaitu bentuk pecahan yang dituliskan menggunakan tanda persen. Tuh, tanda persen. 0/0 itu persen. Contoh 30% dan 65%. Oke. See you next time. Jangan lupa untuk di-subscribe, share, like, dan komen. Dan kalau ada salah, tolong dibenarkan. Terima kasih. Teng.